Selamat datang kembali teman-teman di channel Independent Trading, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam playlist risk management, yaitu adalah scope of risk management. Pembahasan kali ini kita akan coba mengelaborasi sejauh mana risk management ini dapat memberikan kontribusi bagi organisasi. Masuk di dalam lini mana saja di dalam organisasi penerapan dari risk management ini, karena memang risk management ini mengalami perkembangan dari tahun ke tahun sesuai dengan nature bisnis perusahaan. Sebelum kita bahas scope of risk management, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Independent Trading. Nah, sekarang kita akan bahas scope of risk management. Pertama, sebelum kita sampai ke sana, kita akan coba memahami dulu pentingnya dari risk management. Bagaimana dampak manajemen risiko terhadap organisasi. Pertama, manajemen risiko itu dibutuhkan untuk menghadapi variability dari harga raw material. Teman-teman mungkin mengenal dengan yang namanya hedging. Nah, itu adalah salah satu bentuk dalam tanda kutip tindakan ataupun mitigasi untuk mengunci harga. Dalam aset komoditi apa saja, itu nanti akan ada penjabarannya lebih lanjut. Kemudian ada yang namanya juga dampaknya ataupun manfaatnya terhadap cost of retirement ataupun pensiun. Bagaimana pensiun itu dapat mereduksi risiko bagi perusahaan sehingga adanya suatu benefit yang bisa terplanning dari awal untuk dapat disampaikan kepada karyawan di akhir masa kerjanya. Desire to deliver greater shareholder value. Jadi bagaimana sekarang perkembangannya shareholder itu ternyata memiliki eskalasi peningkatan performance, ya, harapan performance bagi BOD. Nah, risiko ini juga membawa dampak terhadap keputusan-keputusan BOD, karena bagaimanapun BOD harus meet expectation dari shareholders, ya. Nah, kemudian ada juga dampak dari importance of intellectual property. Bagaimana sekarang perusahaan harus lebih aware terhadap intellectual property yang dihasilkan. Bagaimana dia tidak boleh mengadopsi ataupun dia mengambil kebijakan, mengambil suatu policy dari institusi lain tanpa dia aware terhadap intellectual property. Yang berikutnya adalah regulatory pressures, bagaimana risiko ini dapat dimitigasi ataupun dapat diminimalkan dengan kita aware terhadap compliance risk, ya. Nah, itu adalah misalkan beberapa dampak terhadap managing the organizations. Bagaimana dampaknya terhadap changes in marketplace. Nah, sekarang changing commercial and marketplace environment. Bagaimana sekarang bisnis terutama pada saat pandemi ini semua beralih ke marketplace. Bagaimana sekarang marketplace mengambil alih market tradisional. Semua diharapkan sudah bermigrasi menggunakan platform dengan aksesibilitas yang jauh lebih luas lagi. Itu nanti kaitannya dengan nomor 2, globalization of customer, suppliers, and product, ya. Kemudian competition in marketplace itu juga salah satu bentuk risiko yang harus diperhatikan. Respond more rapidly to stakeholders. Bagaimana stakeholders sekarang melakukan pengawasan yang cukup ketat. Mereka mengharapkan ekspektasi yang cukup tinggi terhadap kontribusi organisasi bagi stakeholders. Kemudian misalkan trade of world, misalkan national economy, bagaimana sekarang risiko dari kemampuan perekonomian nasional terhadap bisnis kita, apakah memberikan dampak atau tidak. Yang berikutnya adalah ancaman terkait tentang influenza ataupun pandemik. Ini yang kita rasakan sekarang, bagaimana risiko ini sekarang muncul dan beberapa industri tidak aware ataupun dia tidak mampu menyerap risiko ini sehingga akhirnya dia collapse. Nah, ini adalah importance of risk management yang menekankan pada sisi changes in marketplace, ya. Nah, sebetulnya kenapa kita sampaikan 2 slide ini, karena sebetulnya ingin men-trigger kalau kita aware terhadap risk management, ternyata dampak ini bisa masuk ke dalam beberapa lini ataupun perspektif dari perusahaan. Dari sisi marketing, dari sisi compliance of law, dari sisi strategic business, dari sisi reputasi, ya. Nah, itu banyak dari sisi operasional. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa sebetulnya scope of risk management itu terus mengalami perkembangan, ya. Nah, setelah kita lihat manfaatnya, kita akan bicara spesialis area of risk management.
Originsnya ini memang dari kenapa originsnya risk management ini timbul dari bisnis asuransi, di mana setelah itu mungkin masuk ke dalam business of hazard management, di mana K3 mungkin ini menjadi exposure origin dari bisnis origin dari risk management. Kemudian perkembangan lebih lanjut, based now-nya mungkin risk management masuk ke dalam business health and safety of work ya, K3 tadi. Kemudian berkembang bagi teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan di kantor, ada disaster recovery planning, kemudian ada business continuity planning. Itu adalah salah satu bentuk dari how to manage your risk. ISO 9000 bicara project risk management, IT risk management, bagaimana sekarang risk management sudah bisa masuk di IT, bahwa sekarang IT itu exposure risk cukup tinggi. Ada masuk financial risk, ada masuk energy risk, kemudian ada medical risk management. Itu adalah bentuk ataupun scope spesialis dari based on ISO 9000 ya. Nah, sekarang bagaimana kita sebuah organisasi dia merepresentasikan penerapan risk management, dikenal dengan 8R dan 4T. Apa saja 8R itu? Recognition of risk, rating of risk, ranking against risk criteria, responding to significant risk. Yang kelima adalah resourcing controls. Yang keenam adalah how to react, reaction and event planning. Yang ketujuh adalah reporting of risk performance, dan yang kedelapan adalah reviewing the risk management system. Ya, jadi minimal ini adalah 8R yang menunjukkan bahwa organisasi sudah merepresentasikan penerapan risk management. Ya, framework ini memang ada beberapa berbeda kalau kita kaitkan misalkan dengan ISO 31000 ya. Nah, tapi ini adalah literatur basic di mana 8R ini merepresentasikan penerapan risk management ya. Nah, apa saja yang menjadi 4T-nya, yaitu adalah responding to risk, maka following options-nya kita bisa tolerate, kita bisa treat dengan treatment, kita bisa transfer, kita pindahkan risikonya, atau kita bisa terminate. Ya, artinya kita melakukan cut loss. Nah, ini kembali lagi cut loss yang memang dibutuhkan kesepakatan bersama dari pengambil keputusan ataupun BOD dalam hal ini. Ya, nah, jadi saya tekankan kembali, simple representation of risk management dikenal dengan 8R dan 4T. Bagaimanakah itu ternyata diimplementasikan ke dalam suatu siklus? Nah, ini adalah siklus dari 8R dan 4T tadi, dimulai dari recognition of risk, ya, atau kita kenal dengan risk registers, kita kemudian melakukan rating of risk, kemudian kita melakukan ranking against risk criteria. Setelah itu, how to respond-nya, kita akan tolerate, kita akan treat, kita akan transfer, ataupun kita akan melakukan terminate. Ya. Yang berikutnya adalah resourcing controls, ya. Bagaimana penggunaan resource kita untuk melakukan respon risk tadi, ya. Kalau memang kita tidak sanggup, dan kita akan lakukan transfer or determinate saja, ya. Kembali lagi bahwa kita tidak mungkin mengabsorb semua risiko. Ada yang kita bisa treat, ada yang kita bisa kontrol, ada yang kita bisa tolerate karena memang masuk appetite dari corporate kita. Ada yang kita transfer saja karena memang kita tidak mampu mengabsorb risiko tadi, atau kita terminate, kita cut loss, ya, dalam tanda kutip sebelum kita bleeding terlalu banyak. Kemudian ada reaction planning, ada reporting of risk, yang terakhir adalah reviewing and monitoring. Reviewing and monitoring ini penting sekali untuk melakukan perubahan pada recognition of risk. Bisa jadi mungkin sekarang recognition of risk tidak lagi begitu, rankingnya tidak begitu tinggi karena kita melakukan respon yang sudah tepat. Tahap nomor 4, ya, di step nomor 4. Tapi kalau kita tidak melakukan respon yang tepat, bisa jadi nanti di nomor 8-nya dia tetap berada di ranking yang paling tinggi. Nah, itu terkait dengan 8R dan 4T, pengantar dari penerapan simple representation of risk management di organisasi. Yang berikutnya adalah kita masuk mulai dari risk management. Sekarang di konten yang keempat ini kita sudah mulai membahas enterprise risk management. So, we put the word enterprise sebelum kata risk management. Kenapa kita bilang enterprise? Karena
sekarang pendekatannya lebih integrated dan lebih holistic approach. Kenapa bisa bilang integrated? Karena sekarang risk management sudah bisa dikonsolidasikan. So, nggak hanya laporan keuangan saja yang konsol, tapi juga risk management kalau bisa dikonsol. Nah, ini sebetulnya konsep bagaimana risk management itu tidak hanya dalam satu unit, misalkan tidak hanya berdiri di subsidiary saja, tapi juga atau di anak perusahaan, dia juga harus bisa dikonsol dengan subsidiary lain dan kemudian dibawa ke parent company. Sehingga nanti di parent company bisa jadi dia memiliki ranking yang berbeda dengan ada di anaknya. Nah, itu kurang lebih ke depan nanti mungkin cukup jauh perjalanannya untuk bisa berbicara terkait dengan manajemen risiko terkonsolidasi, ya. Dibutuhkan karena organisasi mempertimbangkan keseluruhan risiko yang dihadapi yang berdampak pada strategis dan operasional. Jadi kurang lebih teman-teman ini kenapa bisa timbul spirit bahwa enterprise risk management penting, karena sekarang business nature-nya adalah sekarang tidak lagi perusahaan itu hanya owning satu perusahaan. Dengan metode akuisisi, katakanlah kita consolidated financial statement, maka consolidated risk pun harus dipertimbangkan. Bahwa sekarang perusahaan sudah mulai banyak mengakuisisi perusahaan lain dan dijadikan anak perusahaan. Nah, apabila risiko itu masih berdiri sendiri-sendiri, maka dia tidak di parent company, dia tidak bisa memiliki helikopter view bagaimana risiko ini dipandang sebagai suatu keseluruhan. Ada beberapa risiko yang di anak cukup signifikan, tapi pada saat dia di sum up menjadi risiko parent, maka bisa jadi dia tidak lagi rankingnya tidak lagi menjadi begitu signifikan. Ya, bisa jadi dia karena akhirnya pada saat di sum up mungkin why? Karena appetite risk tolerance-nya di parent ya itu sudah lebih besar lagi sehingga pada saat di sum up dia mungkin tidak lagi menjadi signifikan ya, atau mungkin nanti yang dikenal dengan nama universe of risk-nya sekarang menjadi lebih besar lagi karena di parent company kita berbicara nilai revenue yang lebih besar, kita berbicara nilai sales yang lebih besar, dan kita berbicara pencapaian RKP yang lebih besar lagi, sehingga bisa jadi beberapa risiko di anak-anak ini pada saat di sum up ke induk tidak lagi menjadi significant risk ya, tapi itu bisa jadi terjadi asalkan ada perhitungannya ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, risk management sophistication diagramnya kurang lebih seperti ini, bahwa ada sophistication dan contribution, di mana level paling bawah itu adalah kita bicara sophisticated level, kita bicara level of implementations of risk management. Nah, yang pertama adalah inform, kemudian dia bergerak ke atas reform, kemudian naik ke conform, yang terakhir adalah perform. Ya, nah di inform ini apa yang kita lakukan? Ada avoid, ada undermine, ada illegal, dan minimize. Ya, yang di reform kita akan lakukan ada yang namanya tolerate, inhibit, failure, dan mitigate. Di conform itu kita ada yang namanya accept, adopt, uncertainty, dan manage. Yang terakhir adalah perform. Ya, bagaimana kita melakukan invest, enhance, success, dan embrace. Nah, mungkin di level perform ini adalah kita masuk ke dalam pencapaian achievement of benefit, di mana kita sudah mampu merecognize semua risiko, almost semua risiko, dan kita know how to treat-nya. Kemudian pada saat know how to treat-nya, kita bisa mengambil semua opportunity risk, karena kita juga memiliki availability of resource, kita memiliki kematangan strategic planning, kita memiliki kita memiliki kematangan BOD di dalam mengambil keputusan. Bagaimana dia memahami bahwa how to terminate tadi, jangan lupa cepat mengambil keputusan pada saat ini memang tidak lagi menguntungkan, sehingga kita melakukan cut loss yang jauh lebih early dibandingkan pada saat kita terus berusaha untuk mengembrace opportunity risk, tapi justru yang terjadi adalah kita bleeding. Nah, itu mungkin pada saat di level perform ini kita bicara maturity level of corporate, di mana dia sudah mampu memiliki early warning system yang baik, di mana dia sudah mampu memiliki, tapi memang ini by proses ya teman-teman, artinya bahwa memang in the early stages ini memang perusahaan-perusahaan yang baru berdiri memang dia masih berusaha untuk merecognize environment-nya, berusaha untuk merecognize kompetitornya, berusaha untuk merecognize regulasinya. Masih saja ada regulasi yang misalkan kita mau ikut bidding, ternyata kita belum memiliki sertifikat ini. Kita mau ikut bidding ini, ternyata kita belum memiliki sertifikat competence of ada tenaga ahli, misalkan harus memiliki sertifikat ini. Ya, that is progress yang harus kita nomor 7 tadi jangan lupa harus di reporting. Ya, itu miss-nya kadang perusahaan dia tidak melakukan reporting dokumentasi yang baik,
Sehingga kalau teman-teman perhatikan, ini hanyalah kejadian yang berulang dan terus didiskusikan di dalam meeting BOD BOC. Nah, jadi jangan lupa risk management sophistication terbagi jadi 4 di level yang paling bawah: inform, menuju reform, confirm, dan terakhir adalah perform. Semua ini can be done dengan progress yang memang menjadi bagian dari jalannya perusahaan untuk bisa sampai kepada level of perform, ya. Nah, itu dia kurang lebih teman-teman bicara scope of risk management, kita bicara manfaat, kita juga bicara beberapa lini yang menjadi bisa masuk menjadi scope of risk management. Kemudian kita juga bicara terkait tentang beberapa perkembangan risk management, ada business continuity plan, ada recovery planning, ya, kemudian ada disaster planning. Kemudian kita juga sudah bicara terkait tentang perkembangan dari risk management menjadi IRM. Jangan lupa kita juga sudah membahas adanya 8R dan 4T sebagai bentuk representasi dari penerapan manajemen risiko di dalam perusahaan. Dan yang terakhir kita tutup dengan risk management sophistication ataupun grading dari penerapan manajemen risiko yang dimulai dari inform, reform, confirm, dan perform, ya. Semoga bermanfaat teman-teman pengantar dari scope of risk management ini untuk mengelaborasi lagi, men-trigger teman-teman untuk mencari literatur yang lebih terkait tentang scope of risk management. Stay terus di channel Independent Trading.